Dengan bersuka cita dan ucapan syukur kami menyambut saudara kami Bayu dan Rita beserta seluruh anggota keluarga yang berbahagia. Semoga damai sejahtera dan cinta kasih Allah terlimpah dan menjadi sumber kebahagiaan bagi kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa berkati kedua calon mempelai dan kita semua. Saya mengasihi saudara dengan air suci agar saudara diberkati Tuhan dan disucikan dalam Roh Kudus agar pantas dan layak untuk menghadapnya dalam peristiwa yang suci ini sekarang dan selama-lamanya. Romo Kudus Presiden Romo yang segala berkorban MSF dan Romo yang kami hormati. Kami mewakili keluarga kedua calon mempelai menyerahkan putra putri kami Bayu dan Rita ke hadapan Romo bertiga untuk dapat saling menerimakan sakramen pernikahan. Kami memohon agar Romo berkenan menentukan dan memberkati pernikahan mereka menurut tata cara Gereja Katolik. Atas kesediaan Romo kami aturkan terima kasih. Terima kasih kepada keluarga Bapak Asanus Franciscus Sutibio dan juga keluarga Bapak Albertus Samingan Putri Susilo yang telah mempercayakan kedua putra-putrinya kepada kami untuk saling menerimakan sakramen pernikahan. Kami atas nama gereja menerima permohonan ini untuk memberkati pernikahan kedua mempelai menurut tata cara Gereja Katolik. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri dengan hati yang suci supaya kita pantas menerima rahmat Tuhan dalam perayaan Ekaristi dan sakramen ini. Mari kita bersama-sama menuju altar Tuhan. Ya, saat ini perasaan deg-degan Romo. Rasanya naik turun. Mbak Desa sama. Oke, itu panggilan normal. Jadi kalau sudah normal itu perlu beritahunya. Tapi kalau baru mulai dan deg-degan itu biasa. Kemudian nanti setelah mengucapkan janji untuk sekali dan selama-lamanya itu akan semakin mantap. Dulu waktu saya mau ditabiskan
Saya terus. Oh terus, beda. Terus, Depan. Kembali, oke. Mereka dua kesempatan untuk meneruskan upacara menerima sakramen pernikahan ini. Kalau kita yang hadir mau mendukung mereka dengan kehadiran doa dan harapan-harapan yang indah. Semoga apa yang dibicarakan hari ini maka tetap dilaksanakan. Tuhan kasianilah kami. Kristus kasianilah kami. Tuhan kasianilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang terkasih, dengan kuasa-Mu menciptakan dunia dan kita yang sesuai hidup di istana maut dalam mewartakan cinta kasih-Mu. Karena kuasa kasih-Mu pula, Kau telah mempertemukan kedua mempelai ini. Ini dengan berasa syukur kami padamu, memohon berkat agar jalan pernikahan ini dikuduskan sebagaimana Engkau kehendaki. Semoga kebahagiaan ini menjadi semangat dan menaruh kehidupan keluarga menuju kebahagiaan kami dalam nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan terang bersama Engkau dalam kesucian dan kudus dan berkuasa kini dan selamanya. Amin. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Pembacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya. Sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu tubuh. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Amin.
dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 handuk. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang pencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang air. Akan tetapi kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pemirsa dan saudara-saudara kasih, hari kita mengatakan dan kita sedang berdiri. Sekarang menghadap ke rumah. Lihatlah adalah orang-orang yang mendukung kamu berdua, ya, untuk hidup yang akan. Mereka adalah orang-orang yang baik sekali, mendukung, hadir, mendoakan, ya. Ingat-ingat, ya, siapa yang datang, ya. Kau dilihat sayur